Halo untuk para calon guru profesional, bertemu lagi bersama kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Di sini kami akan membahas tentang materi konten. Adapun perkenalan diri dari kelompok kami, saya sendiri bernama Audrian Ahmad. Hai guys, perkenalkan nama saya Aidan Oktaviani. Halo guys, nama saya Diaryasti. Saya Gigi Rizky Ramadhani. Halo guys, perkenalkan nama saya Desi. Halo guys, perkenalkan nama saya Jaket. Dan yang terakhir, Arpandi. Halo guys. Ainun, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Baik, hai guys. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi konten. Sebelum kita memasuki materi konten, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana memenuhi kebutuhan, kemampuan masing-masing peserta didik. Dan kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan pembelajaran yang secara efektif, di mana efektif melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagaimanakah berdiferensiasi konten menurut para ahli? Diferensiasi konten bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Priyono dan kawan-kawan di dalam buku Resonansi Pemikiran ke-19, diferensiasi konten adalah strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Apa yang dimaksud dengan konten? Oke, terkait dengan konten, konten merupakan materi dan diberikan kepada peserta didik. Dengan apa? Dengan mendasari pertimbangan kebutuhan peserta didik, baik dari aspek kesiapan belajarnya, kemudian dari minat belajarnya, profil belajarnya, maupun dari mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Teman-teman, coba jelaskan aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita lanjut pada aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu seorang pengajar atau pendidik melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, pendidik perlu untuk melakukan modifikasi metode pembelajaran terkait dengan bagaimana setiap peserta didik akan mempelajari topik pada proses pembelajaran. Bagaimanakah strategi berdiferensiasi konten? Strategi diferensiasi konten perlu dipahami. Konten itu segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik. Ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kalau berbicara berdiferensiasi, bagaimana dengan kesiapan belajar peserta didik? Sebenarnya, jika berbicara tentang kesiapan peserta didik, maka hal ini berkaitan dengan pemahaman awal dari peserta didik tersebut. Misalkan saja, peserta didik yang kemampuannya masih rendah, maka contoh yang diberikan haruslah berkaitan dengan benda-benda konkret. Sedangkan untuk minat belajar, maka konten yang diberikan sesuai dengan minat peserta didik tersebut. Contohnya adalah teks narasi. Maka penyampaiannya harus sesuai dengan minat-minat dari peserta didik yang diajar. Dan yang terakhir adalah profil peserta didik. Nah, di sini profil peserta didik berkaitan dengan modulasi yang akan diberikan kepada peserta didik. Modulasi sendiri adalah cara peserta didik mencapai pemahaman terhadap materi tersebut. Contohnya modulasi visual, yang artinya peserta didik dapat menangkap pembelajaran berdasarkan kemampuan gambar. Sedangkan untuk peserta didik yang kemampuannya adalah modulasi audio, maka peserta didik diberikan materi dengan penyampaian audio atau suara. Audrian, coba simpulkan pemaparan materi konten dari teman-teman. oke Pandi. Jadi dari hasil pemaparan teman-teman tadi, dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam menyusun materi yang diajarkan kepada siswa,
seorang guru tidak hanya memperhatikan apa saja materi yang diajarkan, akan tetapi juga harus mengkolaborasikan tanya dengan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan 3 yaitu profil belajar peserta didik. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See See you next video.